jan-jan iki opo to yang bisa menghubungkan benang merah antara kita sebagai negara yang tidak punya budaya coklat dengan pengolahan coklat dan konsumennya. Saya kepikiran kayaknya aku harus bikin coklat khas Indonesia. Karena coklat khas Indonesia itu dilalahnya belum ada. Oke. Jadi di benak orang atau kita semua itu kalau ngomongin coklat itu selalu Eropa. Dan rasanya itu akan selalu seperti itu. Nah, kita berusaha mendefinisikan versi kita sendiri. Jane coklat ala Indonesia itu apa? Nah, kebetulan kita tuh juga kaya dengan rempah, kaya dengan kopi, kaya dengan budaya, kaya dengan makanan-makanan tradisional, apapun itu. Di benak saya adalah coklat itu saya gunakan sebagai kanvas untuk menggambar cita rasa khas Indonesia, tapi dalam bentuk coklat. Akhirnya keluarnya begini. Kok kayak seneng banget Mas? Oh, iya dong. Hari Senin itu harus kita mengawali dengan semangat. Wes, harus itu. Makanya hari Senin itu kadang orang bilang bahwa hari yang sangat berat harus mengawali mengakhiri liburan ya. Mengakhiri liburan gitu. Nah, tapi hari Senin ini aku semangat banget, Den. Weh, lah ngapa iki? Kayak sumringah loh. Ya, harus dong karena tadi malam King MU menang. Harus pakai King ya? Harus pakai King. Ingat klub apapun klub favoritmu di Liga Inggris, itu sekarang saya ultimatum dari sekarang. Pengen turun sendiri apa nunggu diturunin King? Waduh. Jawaban yang harus sungguh sangat jumawa sekali. Begadang nggak apa-apa, yang penting menang. Ya, jangan kayak ini, kayak dokter-dokter itu udah begadang dukung Liverpool, Bull kalah. Itu ya. Ngapunten izin dokter harus jujur ya. Kita siapapun juga ya. Harus jujur karena dia di Jogja juga. Kita harus jujur. Siapapun juara Liga Inggris itu nggak penting, tapi 4 besar pernah dikalahin sama logo di sini. Nah, selain aku happy, selain happy gara-gara MU, aku tuh baru mengkonsumsi salah satu makanan yang bisa membuat mood kita happy, bro. Wes, apa kuwi? Namanya adalah coklat. Wah, nek jare wong Jawa iya kan ngono. Wong biye mbah-mbahku ngono. Mbah zaman dhisik coklat. Terus nganggo apa? Nganggo cathok. Ngerti cathok ora? Ora, apa iki? Gesper, sabuk. Ojo lali nek nulis neng druang. Coklat yo enek-enek lho. Apa? Cowok Klaten. Tolong ya rada ketawa respect. Iya, tapi saiki wis diganti UK. Apa UK? Uang Klaten. Woi, anyar iki, anyar. Hati-hati, Edwin kene ra oleh salah, Bro. Ning kene ono mentor, selain mentor coklat juga mentor public speaking. Aduh. Ya aja nganti salah. Koreksi dhewe. Koreksi. Nek ono kene ono rules e, salah ngomong pindah agama. Ekstrim. Nah, alhamdulillah kita lagi di acara Jagongan Sonten Canda Tanya Bersama. Nah, episode kali ini kita lagi ning ndi, Bro? Spesial. Kita pertama iki yo lagi ono bintang tamune sedurunge rapayu. Iki wis dadak DM, Bro. Bintang tamu. Alhamdulillah tapi itu ya. Akhirnya itu ya karena nepotisme keluarga sih sebenarnya gitu. Kita lagi nih, Bro. Di Coklat Dalem. Coklat Dalem. Tentu saja kita nggak cuma berdua tapi bersama kedua ownernya, seorang pasangan suami istri. Namanya adalah Mas Yuda dan Mbak Meika. Wih. Ojo lali sound design kita keplok-keplok ya. Oke, gimana fokus langsungan sama itu, berasa kayak udah siaran TV lagi. Wah, asik. Iya, dulu siaran TV di mana Mbak Meika? Di TVRI. Di TVRI ya. Iya bener dievaluasi ngono. Dievaluasi. Iya, ada akhir iki. Bari iki ono ujiane lho. Ujian ngomong. Nah, kita bersama juga Mas Yuda, salah satu ownernya di sini. Nah, langsung aja ke pertanyaan nih. Bener nggak sih Mas, tadi kan aku sempat bilang bahwa coklat itu bikin mood happy. Itu sebenarnya fakta apa mitos, atau sebenarnya itu ya karena ini bentar lagi 14 Februari. Oh iya ya. Dikasih coklat ya pasti happy lah yo. Happy. Gitu. Soalnya nggak bayar. Bener sih. Kita yang cowok biasanya yang happy kan. Sing rodo effort ya. Ya. Tapi sebenarnya sebelum sampai ke sana aku nanya dulu, kalau buat Gen Z seperti sekarang gitu, mana yang lebih akan membuat happy? Dikasih coklat atau dikasih buku tabungan? Buku tabungan. Langsung dijawab.
Karena kalau sudah berkeluarga, rasional lebih diutamakan daripada Yeah. emosional. Dan masa depan ya. Masa depan. Iya. Kita lebih happy kalau bebas pajak. Oh itu saya juga mau itu. Betul, betul. Tapi itu tidak baik itu. Itu Tidak baik, tidak baik. Kita harus mendukung negara. Kita harus Kan? mendukung negara. Jadi bayar pajak itu ya iso sidik mawon. Sidik awal. Ingat masih banyak menteri yang harus kita kayakan. Masih banyak fasilitas-fasilitas yang perlu ditunjang. Ditunjang lagi ya, Iya. naikkan UMKM gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau kita ngobrolin coklatnya sendiri, betul. Coklat itu punya kandungan bahan yang kemudian bisa memperbaiki mood karena dia itu memang secara sejarahnya itu diciptakan atau ditemukan oleh orang-orang Indian Aztec zaman dulu. Itu memang untuk memperbaiki mood. Jadi Aslinya sana ya? Betul, aslinya di Amerika Selatan sana. Di dekat-dekat Venezuela, Ekuador gitu ya. Itu memang di sana tuh yang pertama kali munculnya buah kakao yang kemudian kita konsumsi sekarang. Sejarahnya pun dulu buah kakao itu hanya bisa diminum oleh pemuka agama atau raja. Minuman suci bro, jadi Spesial. sebelum ada air celup-celup, coklat sih utama lagi. Nyerempet ya. Teh gue dicelup-celup. Apa aku banyak celup-celup gue? Kurang ngerti aku. Nggak ngerti. Minuman suciku soalnya itu air kelapa. Air kelapa, itu bagus itu, salah Untuk saya. kesehatan. Berarti Nah. memang makanan bentuknya biji makanan atau udah dibikin minuman, hot coklat gitu mas? Kalau dulu sejarah aslinya itu minuman yang disebut dengan sokoatl. Jadi itu bahasa aslinya, bahasa Amerika Latinnya sokoatl. Sokoatl. Itu artinya air pahit. Oh. Jadi memang rasanya pahit. Belum gitu. dikasih gula, Dulu belum dikasih creamer minuman gitu aslinya ya? tuh cuman malah lebih aneh ya. Coklat digerus, bijinya itu digerus sampai halus, kemudian ditambah air, ditambah lada, ditambah cabe sama kayu manis, terus dituang, diaduk-aduk gitu, terus sampai berbusa, terus kemudian diminum. Itu memang fungsinya untuk selain untuk memperbaiki mood juga untuk meningkatkan vitalitas. Oh, Salah kue kudu satunya. ngombe bro. Kue kudu ngombe. Apa? Salah satu rajanya yang namanya Montezuma itu konon setiap hari itu minumnya 300 gelas. 300 gelas. Istrinya berapa itu berarti? Sekitar 1000 kok nggak salah. Wah. Neng kita ra mungkin kita nek kowe ngombe 300 gelas iki kita luwih akeh ning pipise mbak. Bangane nganu nih. Sagadon ya. Oke, jadi minuman suci itu. Nggih. Oh, minuman suci. Dan itu khusus untuk pemuka agamanya atau umatnya juga minum? Dulu hanya orang-orang tertentu. Jadi either itu raja, pemuka agama atau juara-juara kondisi tertentu gitu. Oh. Juara kan dulu ada lomba yang bal-balan nganggo kepala manusia. Itu yang kayak gitu-gitu. Nah, itu terus kemudian itu yang juaranya boleh minum. Tapi tidak untuk umum. Oke, jadi sebelum kalau di Indonesia ini dukun berkedok agama ini biasanya jualannya macam-macam mas. Jadi ada jualan kembang lah, jualan ini. Jadi kalau di Jimat, sana gambaran. jimat, kalau di sana berarti jualan nggak jualan yo, bahkan itu kan kultus berarti kan sangat dikultuskan. Betul. Jadi minuman spesial untuk pemuka-pemuka agama di sana gitu ya. Nah, Betul. Jadi dukun-dukun di sini kalau mau terinfluence, nah, saya ke sana aja. Jadi mulai membudidayakan coklat. Oke, terus kemudian kok bisa sampai Indonesia mas? Kan jauh banget itu, Betul, membentang samudra, membentang benua gitu. Kalau itu ngomongin sejarahnya, jadi ketika sekitar tahun 1800 akhir, itu kan mulai banyak istilahnya tuh conquistador. Conquistador itu orang Spanyol yang kemudian menaklukkan daerah-daerah jajahan. Iya. Salah satu daerah jajahan utama yang pertama kali dikalahkan tuh ya daerah Peru, Venezuela karena dikenal banyak emasnya. Nah, ketika kemudian emas ini ternyata ada tapi nggak banyak, terus mereka menemukan buah kakao, lalu kemudian mereka menjual ke Eropa dan laku keras. Oh. Maka permintaannya naik. Berarti awal mulanya mungkin pendatang dari Eropa itu dijamu dulu sama rajanya apa gimana kok bisa langsung klik gitu? Salah satunya mungkin kayak gitu ya, Oh, mungkin. Jadi salah satu orang Eropa yang terkenal yang kemudian membantai sekian banyak orang itu kan namanya Cortés. Iya. Nah Cortés itu kemudian membawa pulang buah kakao karena dianggap eksotis. Lalu kemudian di Eropa jadi laku karena kemudian di Eropa kebetulan sudah ada industri gula. Jadi kemudian ditambahkan gula dan susu kemudian jadi enak. Permintaannya naik, lalu kemudian mereka kekurangan supply.
Maka kemudian mereka mulai mencari daerah-daerah yang bisa ditanami kakao. Di luar Venezuela dan Ekuador dan Peru, yang pertama kali ditanam di luar itu pertama kali adalah Filipina. Filipina. Okay. Nah, kemudian Filipina berkembang, kemudian karena Filipina itu juga dekat dengan Sulawesi Utara, nah itu turun ke Sulawesi Utara. Jadi yang pertama kali masuk ke Indonesia itu Sulawesi Utara sebetulnya. Jadi lewatnya Sulawesi malah. Betul. Dibawa juga sama Spanyol tadi. Betul. Lewat jalur perdagangan. Jadi coklat itu sebuah minuman yang premium ya pada saat itu. Yes. Sama eranya kopi, teh, kakao itu semua pada periode yang mirip-mirip. Oke. Berarti kan itu sekitar tahun 1800-an berarti masuk ke Indonesia. Terus kemudian apakah cek iklim dulu yang sama sehingga dipilihnya pasti. Indonesia? Jadi mulainya kan kalau Filipina kan mirip ya, cuacanya kan mirip dengan tropis kayak Indonesia terus kemudian turun. Kalau di Indonesia sendiri penghasil coklat terbanyak itu sebenarnya di daerah mana, Mas? Masih di Sulawesi. Aku pernah dengar coklat Papua katanya juga banyak juga di sana. Papua itu ceritanya agak lebih unik ya. Jadi kalau kalau cerita sejarahnya Sulawesi itu salah satu daerah dengan penghasil kakao yang paling banyak di Indonesia. 70% kakao dari Indonesia itu dihasilkan dari Sulawesi. Paling banyak ada di sekitar Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, itu yang paling banyak. Lalu kemudian dalam sejarahnya dari Sulawesi itu turun ke Jawa. Oh, malah Jawa dulu, nggak langsung ke Papua? Enggak, karena pernah ada fase di mana kakao itu hilang dari pasaran karena ada hama. Seluruh dunia itu habis kakaonya. Nah, kemudian kakao itu mulai dikenalkan ulang. Pertama kali itu di Semarang. Ambarawa. Betul, Ambarawa. Namanya apa sih kebunnya tuh? Punya PTPN sekarang. PTPN. Cerah-cerah sana di daerah Ambarawa sana. Yeah. Nah, itu kemudian jadi kayak semacam laboratorium pertama untuk membuat kakao yang lebih tahan hama. Oke, berarti yang di Sulawesi itu kayak misalnya Spanyol iseng nanem, nah baru R&D-nya di Ambarawa itu. Betul, gitu. Karena kemudian sempat hilang semua. Sempat habis karena ada satu hama yang sangat banyak sekali. Tadi sempat disinggung Mas, coklat itu tadi yang sebelum dicampur dan segala macam, yang awal tadi kan nggak manis ya? Iya. Berarti aslinya coklat tuh gimana? Kalau aku pribadi kan setauku kan itu. Pas kecil kan ya coklat tuh ya manis, enak gitu. Isinya mete. Apa itu? Aku langsung mention. Iya. Ya gitu. Ini kayaknya mesti dikasih coklat dulu deh biar ngerasain deh. Itu. Betul. Jadi kayak coklat tuh ya manis. Apalagi buat anak-anak itu kan sangat apa ya, suka banget ya, menyenangkan juga gitu. Tapi sebenarnya rasa asli coklat itu gimana Mas sebenarnya? Suka ngopi nggak? Suka. Kopi yang paling Anda sukai apa? Arabica sih kalau ini. Pour over? Pakai gula nggak minumnya? Enggak. Nah, ini agak beda karena Gen Z itu biasanya sukanya latte. Iya. Iya kan? Nah, sama kasusnya dengan latte, sebetulnya kopi dan kakao tuh mirip lah. Sama dengan teh juga. Aslinya tuh pahit. Ada roastingnya juga ya, sistem roasting kan? Ada. Sama ribetnya dengan kopi dan teh gitu. Semua komoditas tiga besar komoditas besar Indonesia itu teh, kopi, dan kakao. Kalau disingkat tuh kalau anak-anak teknologi pangan tuh nyingkatnya Koteka. Itu nanti kopi, teh, clipper gitu. kopi, teh, kakao. Singkatnya Koteka. Ya, isinya apa Mas? Ayo kuy. Isinya pahit bro. Pahit. Tahu ngerasa gitu. Kurang ngerti ya Semuanya itu pada dasarnya pahit. Lalu kemudian cara memperbaikinya dengan menambahkan gula dan susu karena itu yang paling mudah untuk menjembatani secara rasa dengan konsumennya. Gitu. Tapi kan kalau di kopi ini Mas, kita tuh kan terdistraksi dengan menurut beberapa orang kopi yang tak temuin ya. Jadi kita tuh sebenarnya terdistraksi dengan kopi yang enak tuh kayak gimana. Katanya kopi dulu itu dioper yang enak, yang bagus-bagus dioper ke Eropa semua. Nah, jadi kita tuh cuma dikasih yang defect doang. Bahkan kita nggak dapat yang defect. Sebetulnya kalau kopi terus. Terus habis itu makanya kopi yang penting pahit, ireng, kayak gula gitu. Nah, itu mungkin itu kopi gelombang kedua apa ya? Ya mungkin. Ya, kopi gelombang kedua sehingga muncul sasetan kayak gitu. Nah, apakah kemudian terjadi juga di masalah coklat dan lain sebagainya? Oh, lebih parah. Lebih parah. Lebih parah.
Lebih parah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Belanda itu memperlakukan Indonesia sebagai penghasil komoditas, kita akan ketemu sama 3 koteka tadi kan. Dan ketiganya itu sebenarnya punya benang merah yang sama. Kita di Indonesia hanya menghasilkan komoditas. Komoditas itu artinya bahan baku saja. Iya, betul. Lalu kemudian diekspor semuanya ke Belanda. Mereka yang menghasilkan value added-nya. Value creation-nya itu dilakukan di Belanda. Bedanya apa? Kopi dan teh ini prosesingnya mudah, relatif mudah. Cukup disangrai atau digongso atau di roasting sudah bisa dinikmati. Walaupun kasusnya di Indonesia munculnya kopi luwak itu karena kita tidak menemukan kopi yang enak dilalahnya, terus kemudian petani kopinya terus menemukan ada luwak yang makan itu dan terus kemudian dibersihkan dan digongso ternyata enak. Teh juga sama, teh yang dikonsumsi orang Jawa Barat atau orang penghasil teh di daerah Batang itu yang kemudian dikonsumsinya itu yang bagian paling bawahnya. Jadi kalau iklan itu kan ada pucuk. Nah, itu yang bawahnya. Nah, bawahnya itu supaya wangi ditambahkan melati. Oke. Lalu kemudian digongso, digoreng, kemudian disangrai jadi teh yang kita kenal seperti sekarang. Coklat nggak kayak gitu. Gimana Coklat processingnya itu susah sekali karena selain ada fermentasi, ada pengeringan, ada roasting. Proses untuk membuat coklat sendiri itu harus di-grind dengan mesin yang cukup besar, yang itu teknologinya susah kalau mau dihasilkan di Indonesia. Akibatnya kakao itu beda dengan kopi dan teh, nggak ada budayanya di Indonesia. Iya, Ya kan? Benar. Betul. Ada ngopi, ada ngeteh, Nggak ada nyoklat. nggak ada. Malah kita tahu coklat itu ke Eropa, Swiss gitu Iya, ya. betul. Pertanyaannya adalah di Eropa ada tanaman kakao nggak? Nah, itu yang pengen tak tanyain selanjutnya. Nggak ada. Kan tropis tau tadi. Betul. Peru, terus Filipina, Indonesia. Betul. Kok Eropa gitu? Nggak ada di Eropa. Jadi memang karena kita mengekspornya itu semua dalam bentuk mentah, nilalahnya di Eropa itu budaya mereka itu butuh sesuatu yang bisa menghangatkan dengan jumlah kalori yang tinggi dan lemak yang tinggi karena mereka punya musim dingin. Ya kan, panjang sekitar 4 bulan gitu kan. Nah, karena itu mereka perlu sesuatu yang bisa menghangatkan. Coklat itu cocok untuk market sana. Sehingga ketika diekspor, mereka bisa mengolah, ada marketnya, ya sudah feedback dari market ke riset dan seterusnya itu terjadi dengan cepat di Eropa. Sehingga kemudian di Eropa itu tumbuh, maka mereka menjadi barometer pengolahan coklat. Baru kemudian budaya nyoklat tadi Tumbuh di Eropa. Gitu. mulai kemudian diekspor ke Indonesia dalam bentuk coklat bar, coklat minuman, tapi sebagai bentuk budaya, bukan sebagai kebiasaan seperti sehari-hari seperti nyoklat dan teh. Gitu kira-kira. Tiba-tiba obrolan sore jadi serius sekali ya. Nah itu, ini pertanyaannya apa deh? Edukasi, masa medijokes? Jenenge edukasi, gitu. Nah, jadi tuh kayak ada sentimen nek di kopi ya, di kopi. Jadi sentimen antara ini bukan kopi, ini bubuk rasa kopi, misalnya. Apakah dalam sisi artisan coklat, gitu ya, ada hal-hal semacam itu juga, gitu ya? Dalam dunia coklat tentu saja ada. Pernah makan coklat yang kalau makan itu tidak leleh di lidah dan kemudian harus dikunyah? Oh iya. Oh, berarti tekstur teh coklat itu harusnya leleh di lidah? Iya, karena salah satu yang menandakan sebuah coklat itu bagus atau tidak, itu adalah kemudahan dan kehalusan ketika meleleh di lidah. Oh, nah iki info Penting. anyar iki, info penting iki. Jadi, tapi yo aja dipraktekke atau nek neng Superindo ngono kae langsung dibuka. Tes leleh pora ya ora kowe ditutuki nek kaya ngono kuwi ya. Nah, paling enggak tuh ya untuk membuktikan bahwa coklat ini asli atau enggak taruh lidah. Iya, ditaruh lidah, jepit antara lidah sama langit-langit mulut di atas, biarkan dia meleleh. Kalau dia sampai sekian detik nggak meleleh dan harus dikunyah, berarti kualitasnya kurang bagus. Tapi masih coklat. Sama kayak kopi. Pernah cerita kopi tentang kopi Indonesia yang dicampur dengan beras, Iya, jagung. Coklat juga ada yang kayak gitu. Wow. Yo orang haram sih. Menguri. Sekali lagi kayak gitu tuh terjadi karena pasti ada karena tarikan marketnya. Iya. Ada market yang memang meminta pada harga tersebut. Iya, Gitu. Iya, kayak kopi. Iya, betul. Aku pernah beli kopi di Bengkulu gitu ya, di tempat ini salah satu aja, nggak semua di Bengkulu tuh kayak gini gitu loh. Jadi tapi jujurnya adalah ketika di pasar ada kopi 1 kilonya tuh 20.000 waktu itu. Wow. Nah, wes ngerti ketika tapi jualnya bubuk. Bubuk. Wes bubuk. Maka pas bubuk tak takoni, tangi gitu.
Bobo. Pindah aku meh tuku. Wong kowe turu ning kene, wong kowe tuku ning kene. Aku meh tuku. Tak gawe kopi tilem. Kopi bubuk yo kene meh turu meh tuku malah turu kan ngono. Lho, ning pasar po tuku. Malah nyebut brand. Dadi kuwi. Sing dodol tak takoni, Pak ini kopi asli atau enggak? Oh enggak, kalau yang ini 20 sekilo, ini campuran beras sama jagung. Oh, itu jujur ya. Jujur gitu. Nah, kalau nyari yang full kopi enggak di sini, tapi di sana ning petani nih langsung. Sekitar 3 jam saka Kota Bengkulu. Jadi memang pasti ada market yang sisinya seperti itu ya. Nah, berarti susah nggak sih Mas di antara budaya kita yang ngopi dan ngeteh mengedukasi orang tentang kopi yang kita nggak punya, bisa dibilang kita cuma punya kebunnya tapi nggak punya budayanya di Jogja terlebih. Nah, itu susah nggak itu? Oh, susah. Ini yang tahu bagaimana strategi marketingnya ala Coklat Dalem yang kemudian kita pilih konsep namanya nabok nyilih tangane wong. Wah sih, basa Jawa iki. Jawa banget ya. Nabok nyilih tangan. Apa artinya Mas? Nih, Dimas Diajeng 2005. Isin aku. Waduh, iki dulu pas Mbak Meika jadi Diajeng Jogja itu kebanggaan dari buat keluargaku Mas. Ya itu Allah. di grup BBM Bani Masruri tangting BBM ku SMS ya men ya. Iya, zaman tangting Mbak Ika ini sok nonton aja lali ya ning kraton. Ya Allah, Masya Allah. Sekarang kita tes. Apa itu artinya nabok nyilih tangan? Jadi sebenarnya Coklat Dalem tuh kita tahu persis bahwa sakjane kalau kita mau menceritakan coklat langsung kepada orang Jogja pasti nggak nyampe kayak gitu. Karena konsiderasi harga itu sering banget dibandingin aku mangane tuku coklat mola 1000 mendingan aku tuku sego pitik wes ento es teh segone oleh nambah. STH refill gratis. STH wah. Nah ini nih, begini nih. Ini wangel banget. Jadi perbandingannya kayak gitu. Jadi akhirnya pada saat tahun 2013 kita memulai Coklat Dalem, kita nggak pernah promosi di Jogja. Promosinya selalu ke Jakarta. Kenapa kuwi, Mbak? Nyilih tangan dulu mau. Di Jadi situ. harus di Jakarta dulu. Jakarta biar orang Jakarta kenal dulu karena pertama kali kita keluarin Coklat Dalem adalah sebagai oleh-oleh, sebagai tanda hati. Pasti kan orang Jogja nggak beli dong. Yang beli dan pada saat itu yang beli lebih banyak pasti orang Jakarta nih yang secara pricing kayak gitu. Nggak tahu kenapa Coklat Dalem tuh lebih ke barat daripada ke timur. Timur tuh penjualannya kayak kurang bagus, sementara kalau barat itu lebih royal kayak gitu. Ini peta Jawanya ngono kuwi. Terus akhirnya ya udah ke Jakarta terus. Begitu ke Jakarta, begitu orang Jakarta ngomongin, nanya sama orang-orang Jogja, "Kayak ngerti lah Coklat Dalem?" Orang ngerti, ono lho kuwi gitu. Barulah si orang Jogja itu sibuk untuk mencari. Oke, nah ini sebenarnya unik. Aku nggak tahu ini tuh lokal wisdomnya Jogja atau sebenarnya sesuatu hal yang harus kita hindari. Yaitu di Jogja itu mereka lebih percaya omongan orang luar Jogja daripada edukasi dari orang Jogja itu sendiri. Ngopo iki? Ngopo coba? Apa coba iki perasaanku aja, tapi nanti silahkan kalau tidak sesuai silahkan ditulis di kolom komentar. Dikoreksi. Karena ini ya. Ini ketika aku nongkrong di kota gede, orang kota gede itu mungkin nggak semua, cuma konco-koncoku dan aku. Kui adalah ketika kita punya katakanlah uang 50.000 sampai 100.000 itu mending dialokasikan ke luar kota gede buat nongkrong di luar kota gede daripada kemudian kita jajan di kota gede. Nah, baru kemudian ketika orang-orang luar waktu itu mengeksplor ada Island Kopi, Westpas Kopi, terus kemudian ada Rumah Pocong bahkan, terus tour ya heritage kota gede, walking tour itu diinisiasi orang-orang luar. Nah baru orang kota gede, oh ngene iki iso ya, oh ngene iki ternyata ke tempat kita rame juga ya. Tapi bukannya biasa ya, kadang-kadang kan kita nggak bisa melihat potensi diri kita sendiri dan sampai orang lain melihat itu ada potensi sehingga itu menjadi value yang akhirnya baru disadari, oh jebulannya aku sugih ya, sugih dengan banyak hal yang itu gitu. Dan kemudian kalau kita ngomongin sejarahnya lagi, sebetulnya Jogja atau Jawa pada umumnya itu punya problem utama namanya inferior complex. Serius meneh iki? Itu memang salah satu fakta yang kemudian memang sengaja dibuat oleh Belanda. Jadi Belanda itu dulu menggolongkan kelas itu menjadi 3. Kulit putih,
kulit kuning sama pribumi. Pribumi. Pribumi itu selalu ada di bawah, sehingga mereka selalu berusaha dibuat menjadi seolah-olah tidak mampu. Ya. Sehingga mereka punya inferior complex. Jadi mereka akan selalu merasa bahwa dirinya itu lebih jelek atau lebih buruk atau di bawah, paling bawah dalam seluruh urusan kasta. Sehingga ketika ada kasta lain yang dianggap lebih tinggi, kemudian memberikan informasi, itu buat mereka jadi wow. Jadi lebih dipercaya. Lebih dipercaya. Sampai sekarang Mas? Sampai sekarang. Sampai sekarang sih. Itu nek aku ngelihat dari diksinya kurikulum itu kayak udah salah gitu loh. Kayak misalnya kita dibilang bahwa kita tuh dijajah 350 tahun. Kenapa kok nggak ditulis adalah kita berjuang melawan penindasan selama 350 tahun. Yeah. Nah, artinya dari sisi bahasa yang pertama kita dijajah itu adalah kita mendeskripsikan kita itu sebagai korban, saya nggak bisa apa-apa. Nah, cuma yang kedua tadi itu tuh kayak kita effort loh, berjuang loh, gitu. Nah, itu berarti sangat mengakar ya sampai sekarang, Mas. Iya, itu salah satu bentuk bahwa pendidikan itu masih dijajah juga oleh. Wah, kayaknya akan jadi obrolan politik. sonten berikutnya deh. Tuh, urusannya tuh. Tapi aku sebagai orang Jawa ya, sebagai orang Jawa tuh merasakan itu sih, Mas. Maksudnya kayak kan Klaten ya, Klaten. Kayak gitu. mungkin kayak gitu apa ya? Mungkin kayak itu udah tertanam sebagai kayak culture gitu loh. Yang mungkin sudah lama memang sudah ditanamkan dari dulu. Terus sampai ke aku ya itu sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah di masyarakat. Karena udah gitu. jadi bagian dari hidup kita begitu dan itu jadi value yang tidak disadari bahwa itu jadi kita jadi kayak tidak bisa mengeksplorasi kemampuan kita sendiri dan melihat kemampuan kita sendiri kayak gitu. Makanya kadang-kadang ini dalam UMKM juga gitu. Makanya kadang-kadang saya banyak menyarankan tuh piknik deh gitu. Piknik gitu. Piknik itu kan kadang-kadang bukan piknik dalam arti sebenarnya, tapi kan kita membuka cakrawala dan kayaknya kadang-kadang suka ada gini. Orang Jogja ikut metu Jogja sih. Delok banyak hal kembali ke Jogja dia akan bisa melihat oh ternyata aku sugih tenan ngono kuwi. Ning Jogja ya akeh banget sih iso dieksplorasi gitu. Nek wes udah sampai Jakarta, wes tekan Jakarta, orang Jakarta mungkin nggak cukup. Jakarta nggak akan cukup hanya belajar di Jakarta doang kayak gitu. Orang Jakarta pasti udah lebih tinggi lagi keinginannya aku kudu metu ke Indonesia. Supaya aku bisa melihat lagi kayak gitu. Maka piknik itu adalah sebenarnya ya sebenarnya begitu kita balik lagi, oh ternyata kita tuh kaya banget loh gitu. Betul. Nah dari sisi ikan kita juga pernah punya apa jenenge tokoh ya, Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Itu kan juga ketika beliau pulang dari Timur Tengah, yang notabene mungkin kalau zaman sekarang kita ngelihatnya luar negeri, pandangannya akan lebih beda daripada orang-orang kebanyakan. Nah termasuk dalam hal ini kayaknya dulu ya, seingatku Mas Yuda tuh pernah belajar coklat sampai luar negeri ya Mas ya. Mana sih Belanda atau Belgia ya? Sampai Belgia ya. Nah, terus kemudian meriletkan dengan sesuatu yang ada di Indonesia, terus juga mungkin keinginan pasar, terus kembali ke lokal. Kalau aku lihat produknya Coklat Dalam ini kan lokal banget ya, dari mulai packaging, ceritanya, narasinya dan lain sebagainya. Nah, itu piye Mas ceritanya? Awal kenapa kita memilih untuk ke Belgia? Satu itu tentu kiblatnya pengolahan kakao dan coklat Indonesia. Kedua dilalai untuk beasiswa. Wah, asik. Jadi saya bayar ya. Sing orang bayar. Ya sudah kita berangkat belajar dan dilalainya di sana tuh kita ketemu dengan 20 pembuat coklat atau orang yang berkecimpung di dunia coklat tapi dari seluruh dunia. Jadi kita tahu sebetulnya point of view-nya setiap orang atau setiap negara terhadap coklat itu gimana dan ternyata beda-beda. Ada yang mereka punya budayanya seperti Filipina, kemudian di Ekuador, Peru dan seterusnya mereka punya budayanya. Ada yang sama sekali hanya penghasil kakao kayak dari Afrika, kayak kita dari Indonesia itu hanya penghasil saja. Terus ada orang Belgia sendiri yang mereka memang dari kecil kayaknya lahir nyemplung neng coklat, soalnya mereka benar-benar ngerti tentang coklat gitu. Karena orang tuanya turunan. Iya, mereka terbiasa untuk bikin coklat. Mereka setiap hari ya makan coklat, konsumsi coklatnya cukup tinggi dan kemudian macam-macam. Nah itu kemudian kita melihat jan-jan ini foto yang bisa membuat menghubungkan benang merah antara kita sebagai negara yang tidak punya budaya coklat dengan pengolahan coklat dan konsumennya gitu. Lalu saya kepikiran kayaknya aku harus bikin coklat khas Indonesia.
Karena coklat khas Indonesia itu dilalahnya belum ada. Oke. Jadi di benak orang atau kita semua itu kalau ngomongin coklat itu selalu Eropa. Dan rasanya itu akan selalu seperti itu. Nah, kita berusaha mendefinisikan versi kita sendiri. Jane coklat ala Indonesia itu apa? Nah, kebetulan kita tuh juga kaya dengan rempah, kaya dengan kopi, kaya dengan budaya, kaya dengan makanan-makanan tradisional, apapun itu. Di benak saya adalah coklat itu saya gunakan sebagai kanvas untuk menggambar cita rasa khas Indonesia, tapi dalam bentuk coklat. Akhirnya keluarnya begini, kita punya coklat dengan rasa rujak, cincau hitam jeruk nipis, kelapa muda koko pandan, kopi juga, kopi Jos Malioboro. Kopi Jos Malioboro. Kopi gula aren. Tapi ora saarenge kan ya? Saarenge. Wah, iki harus kita coba ini ya. Saarenge ya, saking pengen otentiknya tadi kita itu. full, kalau mainan kayak gitu tuh kita full power lah, pokoknya totalitas tanpa batas. Totalitas tanpa batas. Oke. Tapi itu gimana, Mbak? Itu mungkin yang jadi akhirnya Dalem punya signature ya, karena Mas Yuda dari teknologi pangan terus eksplorasi ke Indonesia itu, dan itu dibuktikan ketika pas aku pameran di Jepang, orang tuh eksotis banget ngeliatin coklat rempah Indonesia itu, apalagi pas kita bilang bahwa kita punya coklat rasa lemongrass, sayangnya sekarang udah nggak ada nih, rasa sereh. Sereh mikirnya dibuang-buang kayak gitu. Terus dia bercerita, kenapa? Aku pengen tahu kenapa sih serai itu menjadi sangat unik gitu buat kamu, karena mereka nggak punya tumbuhan serai, dan kalau mau punya serai itu mereka harus impor. Dan serai adalah barang yang sangat mahal banget sehingga masuk ke masakan-masakan otentiknya di Jepang kayak gitu. Jadi eksotis sekali ketemu coklat sama serai kayak gitu. Akhirnya yang nggak tahu kenapa sekarang coklat Dalem jadi masuk ke guidebooknya Jepang, yang setiap kali ada masa pelancong Jepang datang ke Jogja, alhamdulillahnya selalu pasti mampir ke coklat Dalem kebanyakan. Asik. Gitu. Nah, tapi ya teman-teman, kalau kita lihat menunya coklat Dalem itu variatif banget. Tadi ada rujak, ada kopi jos. Nah, itu adalah andil salah satunya. Menurutku, menurut keyakinan saya. Menurut keyakinannya dia sih. Itu adalah hasil dari Mas Yuda yang kuliah di UGM jurusan TPHP. Karena nek nggak kuliah gitu ya, maka kerangka berpikir secara industri dan akademis ini rada di bro. Angkatan berapa Mas? Rahasia ya? Kalau TPHP rada suwe. Beberapa dekade yang lalu. Lalu. Asli Mas ijazahnya? Insya Allah asli. Asli. Saya masih salaman sama dekannya kok. Oh, salaman sama dekannya. Koncone akeh reuni teko wajar ya. Gitu. Itu pertanyaan yang selalu kita tanyakan kepada alumni UGM, dan kayaknya teman-temanku alumni UGM ya wes biasa ya. Ketika kumpul. Mungkin 10 tahun lagi akan menjadi jokes yang wes asli. Iki wes jokes kan 10 tahun. Yang ada badaknya. Yang ada badaknya. Asli. Iya. Nah, untuk menghasilkan produk yang unik-unik tadi Mas Yuda, itu butuh riset paling panjang berapa lama, dan untuk produk apa Mas? Kayaknya paling panjang buah-buahan deh. Oh iya. Paling panjang tuh buah-buahan. Justru malah buah-buahan, bukan yang kayak kopi jos, kayak enggak. Itu tuh kalau yang kayak gitu tuh malah cepat. Kenapa buah-buahan paling panjang dan lama? Bapak ini kan teknologi pangan yang sangat idealis, begitu ya. Kan kita pada saat perdebatan ini kan juga muncul mungkin perdebatan produk yang baik antara anak marketing dan jelas. Marketing sepenting payu kan. Payu. itu buat teman-teman yang kemudian mau pengen bisnis ya. Itu ada perdebatan seumur hidup atau sepanjang masa yang fenomenal. Itu antara anak produk dengan anak marketing. Yes. Betul. Wis kuwi pasti urusannya mau enak, larang, pemurah, payu. Wis ngono kuwi lah urusannya. Yo orang ngono kuwi. Orang ngono kuwi banget. Karena aku yo ora gelem dodolan sing ra enak. Oh iya. Betul. Bicarane enak tapi payu. Bicarane enak tur payu kan ngono. Wis pikiran ngono kuwi. Engko masalah sing masarke ben urusanku. Pengen nasi. Iya, jadi itu idealis sih, bahan baku yang sangat sophisticated, dan ternyata saat itu kita mau bikin tuh bahan baku itu nggak ada di Indonesia.
kayak gitu. Jadi emang harus impor gitu. Neng enak banget pancenan. Aku mengakui gitu. Terus saya bilang, "Iki dolarnya semen aku iso dodolan, Pak." Gitu. Ya, tapi artisan tuh cara pandangnya beda. Nah, aku menganggap Mas Yuda itu sebagai seorang artisan coklat sih. Gitu. Mungkin nek neng Jogja pepengnya coklat lah. Oh iya, seumuran. Kita bikin coklat itu seumuran dengan klinik kopi. Klinik kopi itu dimulai ketika kita ngicipin kopi di rumahnya dia. Iya. Oh. Itu awal mulanya ketika pas wis pindah atau masih enggak, masih di Togamas? Masih di Kauman. Enggak, anunya itunya. Masih di Togamas. Masih di Togamas. Iya. Sebelum ke Togamas, dia itu pertama kali Pepeng bikin klinik mau punya ide untuk bikin klinik kopi. Home tour dulu. Home tournya itu salah satunya ke Kauman. Waktu itu aku, terus kemudian Pepeng sama Mas Sandalian. Iya. Mas Sandalian. Nanti cari di Twitter itu ya atau di mana di X. Gengnya dia lah. Nah, itu kita nyeduh sama-sama sok tahu, bawa kopi masing-masing, diseduh bareng. Wes komentarnya wes macam-macam. Wah, iki enak, padahal sok tahu kabeh. Terus habis itu kemudian tercetuslah si Pepeng cerita, aku punya ide untuk bikin bisnis namanya klinik kopi. Ya kemudian mulai di Togamas, terus kemudian dan seterusnya. Kok neng Togamas toh, neng Burine sana sadar. Sadar itu, dan kemudian sekarang sudah di rumahnya. Nah, itu awal mulanya. Jadi memang seumuran kami itu. Tumbuhnya juga dengan ide yang sama, menceritakan tentang budaya yang berkaitan dengan budaya pada komoditasnya. Kalau dia kopi, aku memilih coklat gitu. Ya sudah, sama sebetulnya. Tapi melihat coklat Mas, kalau konsumsi di Indonesia sendiri gimana Mas? Kalau kopi kan mungkin sekarang udah naik banyak sekali gitu kan. Nah kalau coklat sendiri gimana Mas? Soalnya kadang coklat itu diidentikan bikin jerawat, bikin gendut gitu loh. Aku berharap tapi aku berharap beneran ada produser yang mau bikin film filosofi coklat. Ini. biar boom gitu. Jerawat dan sakit gigi. Oke, jerawat itu kalau dari sisi kedokteran pasti akan ngomong itu urusannya bukan dengan coklat, bukan dengan lemaknya atau bukan. Itu karena wajahnya nggak dirawat gitu kan. Kurang lebih gitu kan. Ya saya kok nunjukin gini. Lah kan delok ngomong ya. Madepe rono. Nah, jadi sebenarnya kalau coklat itu tidak membantu pada sisi itu. Dia akan kasusnya yang kemudian membantu proses terjadinya jerawat itu adalah inflamasi. Inflamasi itu dibentuk oleh gula. Sayangnya gula yang coklat yang beredar di Indonesia itu hampir sebagian besar adalah coklat yang manis dengan tambahan gula yang cukup banyak. Itu problemnya. Gemuk juga iya. Kemudian apa lagi? Karies gigi atau bolong itu juga karena urusannya dengan gula semua. Gitu. Berarti agak fitnah ya. Berarti sing salah ke coklat sebenarnya sing salah gula. Berarti ora seneng karo pabrik gula. Seneng neng klaten nek pabrik gula. Terus kita jadi menyalahkan gula ya. Konsumsi gula yang berlebih. Iya, konsumennya berarti yang kurang konsumennya. Yo pabrik ngedol gula yo ngedol wae kan gitu. Kita sendiri emang konsumsi. Mau 200 gram sehari yo terserah masing-masing kan tanggung jawab ada diri sendiri kan. Kakean tapi yo. Nah, terus setelah tadi Mbak Ika ke Jakarta, nah apakah kemudian langsung bisa diterima oleh Warlock sendiri, Mbak? Enggak sih, butuh proses sih Warlock itu. Memang tetap akhirnya kita tahu. Kalau sekarang wis iso ngomong ke data ya, dari 13 tahun berjalan akhirnya kita tahu 70% konsumen kita bukan orang Jogja. 70% didominasi oleh Jakarta, luar negerinya didominasi sama Jepang, dan orang Jogjanya cuma secuprit. Berapa persen kira-kira kalau? Secuprit banget, karena alasan orang Jogja datang adalah aku dititipi. Ternyata wong Jogja. Just tip. Jadi gitu. Jadi akhirnya bukan mereka sendiri yang mengkonsumsi, tapi memang just tip ini dari saudara saya dengar, saya dititipin, saya ini, alasan-alasan itu muncul kayak gitu. Itu bisa divalidasi sebetulnya. Bisa divalidasi dengan bisnis oleh-oleh lainnya. Coba tanya juragan batik, juragan bakpia itu. Apakah sekian persen itu adalah orang Jogja? Pasti jawabannya enggak. Iya. Betul. Dan jujur, batik yang saya punya itu pemberian semua. Mesti seragam keluarga. Seragam bani. Enggak ono keluarga sing menikah. Kui.
Minimal kuwi nek ora kon nge-MC ning suatu acara, ini Mas batiknya. Kuwi kayak ibarat wong Jogja gak pernah foto ning Tugu Jogja. Oh, itu bukan sakit Jawa, sakit Jogja. Kudu demok sik tugune ben kowe iso mulih meneh ning Jogja Oh, jarene. kuwi koyo Mas Angin, ngerti ra Mas Angin? Apa iki? Mas Angin ki tradisi di alun-alun kidul, namanya Mas Angin, masuk di antara dua ringin. Jadi aku pernah kan nganter temanku di sana, motone ditutupi, terus masuk ke beringin. Kata sing nyewake kuwi itu penutup kuwi. Masuk di antara dua ringin itu akan melihat nanti hatimu bersih apa ora. Waduh. Katanya kayak gitu. Sing nyewake kuwi, sing nyewake tutup kuwi. Terus koncoku mlebu gawang malahan. Mlebu gawang, ora mlebu ringin, mlebu gawang sing kulon kae lho. Cerak kandang gajah, bekas kandang gajah. Terus tak onekke, atimu ora resik, atimu bosok. Nah, itu Jogja dengan segala keunikannya. Jadi memang mayoritas Jastipan ya berarti kalau untuk lokal Jogja sendiri gitu. Dan bener sih koncoku sing beli bakpia ya, terus bikin punya usaha batik juga seperti itu. Nah, bisnis 13 tahun berjalan, titik terendahnya kapan, Mas? Dan survive piye? Tenteng pandemi? Pandemi. Ya. Pandemi. Pandemi GK buat semua orang ya nih kalau ini ya. Tapi turun 60% tahun 2020. It's a bit quite number ya, itu bukan quite number lagi, it's a huge number gitu. Karena tahun 2020 tuh kita jadi balik lagi ke tahun 2013. Oh. Kayak gitu, jadi balik lagi ke tahun 2013. Cuman bedanya kita udah punya networknya, kita punya konsumennya, kayak gitu. Ada perpindahan yang sangat drastis dari yang sebelumnya gedenya di offline harus pindah ke online, dan seperti saya bukan seperti Anda begitu kan, sulit ya hidup ini ya untuk memahami algoritma hidup gitu. Jadi sulit sekali dan kita harus pindahin, nge-sprint pindahin semuanya. Nah itu sebenarnya terus kita jadi punya marketplace dan segala macam, dan akhirnya penjualan pada saat pandemi itu 80% ditopang oleh online. Online. Gitu. Marketplace atau website? Marketplace. Itu ada momentumnya sih sebetulnya. Satu, kita kenapa paling rendah itu karena kita punya hipotesa di awal adalah coklat kita itu kan coklat oleh-oleh. Yang memerlukan prasyarat yaitu wisatawan datang ke Jogja. Exactly. Covid, jangankan wisatawan. Warlock aja nggak ada nih. Jam 6 sore itu udah banget ya wisan. terus dipateni lampu ninjuk terus kon piye gitu. PPKM price kon ini. Nah, akhirnya kemudian sudah pasti kemudian penjualan pasti merosot. Ya, kita buka jalur online. Tapi ada pemicunya yang menurut saya itu cukup sentimental. Ya. Itu Covid itu terjadi di sekitar bulan Maret. Ya, Maret. Dan kalau nggak salah 2 bulan berikutnya itu kita akan masuk Lebaran. Ya, betul. Ya kan? Kami di Coklat Dalam itu biasanya sebelum Lebaran itu produksi digenjot habis-habisan karena menyiapkan liburan. Betul, stokis tuh selalu 3 bulan sebelumnya. Oke. Jadi bahan baku sudah dibeli, produksi itu Wakeh penuh banget full. Wes pokoknya mau Berarti dari awal tahun Januari wes mulai nyetok, Februari nyetok, Maret. Covid des. Yang kita lakukan waktu itu kita dikabarin sama tim keuangan bilang, Pak, ini kita cuma punya dana itu tinggal 3 bulan buat gaji karyawan. Survival perusahaan, cash basis survival perusahaan cuma bisa bertahan selama 3 bulan. Kalau tidak ada penjualan sama sekali, kayak gitu. Nah, terus saya nanya, di gudang gimana kondisinya? Wakeh, Full. Full coklat dan kita nggak bisa jualan. Ya udah. Pulang. Kemudian malam-malam itu kebetulan saya kan ikutan satu WhatsApp grup yang isinya itu koordinasi COVID seluruh Jogja. Banyak dokter-dokter itu mulai kesusahan mencari APD kalau dulu ingat. Nah, terus kemudian saya tanya ke teman-teman saya yang dokter, dan kebetulan beberapa waktu bilang, manggu APD ini menolongso banget karena sekali pakai APD itu mereka nggak bisa copot APD itu selama 12 jam. Karena begitu pakai nggak boleh ganti kan, nggak boleh keluar. Padahal kalau mereka mau makan harus ganti APD. Akibatnya setelah selesai fase pakai APD itu mesti lemes banget karena semua energi habis untuk fokus ke masalah COVID itu. Udah takut, resiko tinggi, kelelahan dan seterusnya.
saya kepikiran dan saya nanya, nek tak kirimi coklat piye? Wah gelem, wah itu sangat bisa membantu karena kan bisa mengangkat mood, memperbaiki mood, terus kalorinya cukup untuk membantu recovery dan seterusnya. Ya udah besok pagi aku bilang kita kirimin coklat ke Sarjito, Panti Rapih sama Sarjito dulu pertama kali. Sarjito dulu pertama kali. Udah kita kirim ke Sarjito, difoto, terus kemudian diterima karena kita bisa kirimnya pakai ojol, kita kirim pakai ojol, terus kemudian ke Sarjito dan kemudian diterima dengan happy, bahagia, difoto, kita ceritakan di sosial media, terus kemudian hari berikutnya kita kirim ke Panti Rapih, kita kirim ke beberapa rumah sakit lainnya. Terus semuanya cerita bahwa mereka bahagia ketika menerima coklat kita karena bisa membantu recovery. Kemudian kita berdua punya ide, yaudah kita donasikan aja coklat yang ada di itu. Kalau memang kita harus tutup, coklat dalam harus tutup, ya wis tutup rapopo, ning paling tidak bermanfaat buat banyak orang. Kita kirimkan coklat kemana-mana, kita ceritakan di sosial media dan kemudian dilalahnya dari situ banyak orang DM. Oke. Aku mau donasi. Kontribusi lah ya. Aku mau donasi, dibuatkan jadi coklat, kirimin ke rumah sakit semuanya. Akhirnya campaign itu malah jadi serius, diambil di Benih Baik. Kita gedein di Benih Baik, orang berdonasi baik langsung ke Benih Baik maupun langsung secara personal ke kita mendonasikan supaya kita bisa bayar si produksi coklatnya, terus semua itu kirimkan ke beberapa rumah sakit. Nah itu ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus ya di Jogja sendiri juga. Berarti banyak nakes yang dibahagiakan di saat COVID oleh coklat dalem lah ya. Insya Allah ya, moga-moga ya. Dari ujung Gunung Kidul sampai Kulon Progo ada semua. Wah asik. Jadi mungkin ya kita ngomongin selain ya sunatullah tetap berjalan beliau berdua ini, beliau tua banget ya. Kakak-kakak Kak Yuda dan Kak Meika ini gitu ya. Itu selain memang expert di bidangnya masing-masing gitu ya, juga ya tak lepas dari doa dari orang-orang sing mungkin menolong orang yang lain ngono lho. Yang tadinya kita pengen menolong justru dibalik. Tahun 2020 itu kita yang ditolong. Kita yang ditolong. Masya Allah. Ya pada saat itu gitu. Yang secara tidak sengaja sebenarnya itu tahun ke-7 di mana Mas Yuda ini kan suka bikin tema-tema kehidupan gitu kan. Nah, itu tuh pitu gitu. Dalam bahasa Jawa namanya pitulungan kayak gitu. Nah, ternyata pitulungan itu bukan kita nolong orang lain nolongin kami banget gitu. Bisa bertahan. Iya. Dan itu aku agak relate materi 10 tahun yang lalu tentang MSR. Iya, itu TEDxUII itu ada tuh saudaraku yang ngisi itu Mas Yuda gitu. My social responsibility. Iya, itu. Wedi aku tadi kok bisa didelok to YouTube-e kuwi. Malah gue lali mau MSR apa ya? Waduh kok TEDx ya kuwi. Iya. Saya melihat belakang lupa tak pancing pakai TED. Apa ya? Dan itu Mas, aku pengen sharing dan itu yang kemudian setelah COVID melekat sampai sekarang ke beberapa brand. Iya, namanya adalah empathy marketing. Iya. Okay. Jadi waktu aksi beberapa waktu yang lalu itu Mas Farhan Wombats. Nah, itu juga bikin Americano for ojek online. Oke. Gitu. Jadi dan banyak juga orang yang tidak menerapkan itu di situasi yang dianggap kebenaran umum gitu ya. Tidak menerapkan itu, malah justru brandnya dibully entek-entekan. Menarik. Jadi mungkin bisa dibilang menurut keyakinan saya lagi Coklat Dalem adalah brand pertama di Jogja yang menerapkan empati marketing dan itu menginspirasi banyak orang. Bisa jadi menurut keyakinan saya. Nek salah ya kok dikoreksi. Neng komen kan ngono kuwi saiki, nek salah tinggal minta maaf. Itu sangat tidak bertanggung jawab sekali gitu. Tapi kayaknya kita memang melakukan banyak hal yang sebelum teori-teori itu kita ketahui ya. Iya betul, mungkin salah satunya juga kayak kita membeli biji kakao dari petani itu dengan harga 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga tengkulak itu ya. Bisa jadi karena itu gitu. Sama dulu kita pakai KOL, sekarang happening. Pada saat dulu juga belum happening. 13 tahun yang lalu kayak gitu.
dengan alasan yang ya kita pengen kasih coklat ke teman-teman kita yang semua nge-tweet bareng dengan hashtag serangan coklat 1 Maret itu gitu. Maka aku percaya semua ini tuh nggak ada yang kebetulan. Cuma kita kadang nggak sadar prosesnya lagi ngapain, lagi di titik mana. Kadang itu, kok ini nih ada teori ini nih, kayaknya udah tak lakuin deh gitu. Mungkin ini sunatullahnya gitu ya. Bisnis kita berhasil, tapi kita nggak sadar kita sedang melakukan teori apa sih dalam kehidupan. Nah, empati marketing ini akhirnya kalau di Indonesia itu pada beberapa brand yang sukses kayak Wardah, Kaf dengan Kafnya itu sering membuat brand activities secara offline sehingga lebih dekat dengan emosi marketnya. Nah, itu penting tuh. Jadi buat teman-teman yang punya brand atau UMKM, jadi nggak selalu kemudian marketing itu meng-hire KOL, nggak selalu marketing itu iklan, billboard dimanapun gitu. Tapi dengan kita menjelaskan atau melihatkan kepedulian brand kita terhadap sesuatu, itu juga bisa menjadi wasilah orang mengenal brand kita. Tapi bukan berarti kita menjual kesedihan, beda. Ya kita tidak diinisiasi oleh PH manapun gitu kan. Nah, jual kesedihan kan ya kita bisa melihat gitu. Indikasinya di mana, tapi di sini enggak, kita murni hanya tentang kepedulian. Nah, apa yang dilakukan oleh Coklat Dalam pun seperti itu. Mungkin karena kepedulian yang ikhlas tadi itu justru yang mendatangkan banyak sekali pertolongan kepada kita gitu kan. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Betul kan. Ya kadang tuh kita tuh kan ada 2 area area yang kita kuasai dan area di luar kontrolnya kita. Nah, area di luar kontrolnya kita itu termasuk apa? Termasuk 2 orang. Ya, betul, takdir itu kan berada di luar kontrolnya kita. Ya wis, kita intinya yang di dalam kontrolnya kita adalah berbuat baik. Nah, ya wis kita fokus kuwi wae, berbuat baik, kerja sing jujur, orang ngapusi, ngono kuwi. Nah, ya kuwi ono pertanyaan meneh ra? Apa room tour? Ya, pergi ke room tour seru ya. Tapi sebelum ke situ, kowe kan juga dodolan kaos kan. Nah, omong-omong meh kayak kaos ra. Pertanyaan yang sangat ngawur. Ditembak ya. Tiba-tiba. Enggak ada barter wae karo coklat. Wah, iso. Nah, ini teman saya Mbak Delis ini baru jualan kaos. Mungkin sebulan baru laku nggak banyak 3 nggak banyak toh. Kan emang nggak banyak. Alhamdulillah. Nah, itu triknya gimana, tips and triknya gimana buat teman-teman yang mau mengawali usaha yang mungkin kalau sekarang wis red ocean banget gitulah. Kalau coklat sekarang red ocean belum sih? Oh, di Jogja? Banget. Tapi jauh lebih tidak red ocean dibandingkan jenis oleh-oleh yang lain. Iya, kayak gudeg. Coffee shop. Coffee shop udah ulus. Aduh, Jogja. Jadi Coklat Dalam itu sebenarnya didesainnya berdasarkan riset yang cukup serius sih di awal. Jadi kita memang memilih bisnis oleh-oleh yang secara perhitungan keuangan cukup bagus, mudah balik modal. Lalu kita mencari jenis produk yang permintaannya besar tapi kompetisinya paling kecil. Menarik. Kita beneran serius itu untuk risetnya. Jadi 3 bulan sebelum kita mendirikan Coklat Dalam itu kita riset di sosial media. Setiap hari Senin kayak sekarang, jam 9 malam itu cari kata kunci di X. Twitter dulu ya. Kita cari kata kunci oleh-oleh Jogja. Itu kita sorting semua yang berkaitan dengan kata kunci oleh-oleh Jogja pada minggu tersebut. Karena asumsi kita, kenapa hari Senin yang dilakukan? Karena pada asumsi kita hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tuh orang datang ke Jogja untuk berwisata, beli oleh-oleh, dan hari Seninnya baru menceritakan. Di X itu kemudian muncul kata kunci tersebut. Kemudian kita kumpulkan, kita sorting, dan kemudian kita pilih kata kunci yang berkaitan dengan oleh-oleh Jogja yang khusus untuk makanan. Kita ketemu ada gudeg, bakpia, dan coklat. Gudeg dan bakpia itu yang paling tinggi, tapi kompetisinya juga paling tinggi. Yes. Coklat tahun 2012 itu cuma ada 14 brand yang bikin coklat. Oh, enggak sampai. Enggak sampai. Mungkin enggak, cuma sekitar 3 sampai 5 brand. Oh iya. Pokoknya sedikit banget lah waktu itu. Iya, yang kita nggak ngitung rumahan yang dia tidak membranding ya, kayak gitu. Yang membranding itu dan eksis itu mungkin cuma sekitar 3 sampai 5 brand. Tapi kalau sekarang beberapa tahun yang lalu aku merisetnya udah bertambah sampai 15 yang benar-benar punya sosial media, cerita dan segala macam kayak gitu. Sekarang mungkin udah lebih banyak lagi ya. Tapi itu pun belasan pun itu masih jauh lebih rendah dibandingkan gudeg dan bakpia. Oh iya, jelas. Makanya kita tidak milih bakpia dan gudeg.
tapi milihnya coklat. Padahal gudeg Manggarai Budiatik enak loh. Oh, tak dol ya, Wan. Terus didol gue. Iya, gudeg Manggarai Budiatik enak loh. Tapi ini Mas, aku tanya, untuk meriletkan coklat dengan Jogja itu gimana Mas? Maksudnya kalau gudeg dan bakpia itu kan kayaknya udah udah terlalu sangat gampang ya? Ya, darah sangat relate daging. gitu loh, sangat. Orang tuh tahu kalau habis makan gudeg tuh ya dari Jogja, bahwa bakpia tuh ya dari Jogja. Nah, sedangkan coklat sendiri kan kalau aku secara orang awam melihatnya itu kan itu berbeda dengan dari gudeg dan bakpia tadi. Nah, itu gimana Mas cara meriletkan dengan Jogja ini sendiri gitu? Ketika seseorang wisatawan datang ke Jogja, terus kemudian membeli oleh-oleh, itu pilihan salah satu fenomena yang mungkin terjadi atau berpotensi besar terjadi adalah mereka mencari oleh-oleh itu di hari terakhir. Oh. Ya. Atau mendekati berangkat pulang. Maka kemudian jarang orang itu membeli oleh-oleh itu sejak hari pertama sudah beli. Jarang, ya kan? Nah, ketika hari terakhir pilihannya adalah bentuk oleh-oleh itu pasti yang dicari yang praktis, harganya terjangkau, unik, dan bisa membuat bahagia orang yang dikasih. Ya kan? Gudeg dan bakpia, yes bisa, yang kemasan itu bisa. Tapi yang sering kali tidak dilakukan risetnya dengan baik adalah coklat. Itu adalah salah satu oleh-oleh yang berlaku umum di seluruh dunia, nggak cuma Jogja, di seluruh dunia yang paling gampang untuk dibeli dan yang dikasih itu pasti suka. Iya. Nah, salah satu alasannya kenapa kita pilih coklat karena satu, demand-nya memang besar. Dari hasil seluruh riset kita, coklat itu masuk nomor 3 besar. Ya. Di bawah gudeg dan bakpia. Iya, karena biasanya anak kecil itu nggak seneng gudeg. Belum makan bakpia juga. Makan bakpia juga. Aku jujur, aku sendiri dan anak-anakku itu di usia 3 tahun, 5 tahun itu belum seneng gudeg. Kita seneng gudeg karena termasuk aku, seneng gudeg karena kahanan. Wes acara Idul Fitri atau Gudeg terus. Lapar jam 12, nggak ada pilihan lain selain gudeg itu. Tutup kabeh. Sing liyane udah tutup kabeh. Yo akhirnya kui. Gitu. Nah, masalah coklat itu apapun jenis usianya gitu, jenis usia apapun level usianya itu gampang banget ya Mas ya. Dan itu gampang dibeli, bentuknya ringan, praktis dan semua pasti orang suka. Sehingga itu sudah menjadi tanda kunci bahwa oleh-oleh paling gampang untuk diambil itu coklat. That's the fact. Tapi untuk mengkonekkannya memang akhirnya pakai story kayak gitu. Pakai story. Maka kalau tadi Mas Yuda bilang cita rasa Indonesia terus dibungkus dengan kemasan cerita Indonesia yang cerita Indonesia ini itu sebenarnya sangat Jogja sekali. Nah, itu gitu. Storytellernya siapa? Mas Yuda atau Mbak Ika? Ding. Saya punya kemampuan di public speaking untuk mendeliver. Asik. Mengaku ini, biar ketahuan nih Ki. Ini adalah wayang, ini adalah dalang. Gitu. Wah, kompleks banget loh Mas Yuda. S2 nih pasti bukan TPHP dong. Saya nyebrang ke tetangga sebelah, teknologi industri pertanian. Masih di fakultas yang sama. Karena waktu itu kan dilalai COVID. Lalu kemudian saya bengong karena kan ya banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan karena nggak ada konsumen kan. Daripada bengong terus kemudian aku juga ngopo ya. Ya wis kuliah wae kono meneh. Wasik. Jadi motivasi kuliah itu karena bengong. Oke. Nah, terus dilalahnya waktu itu kuliahnya bisa online. Oh iya. Jadi pandemi ya. Udah saya ngambil S2 aja. Dia bahagia. Saya bahagia bisa kuliah lagi dan kemudian ada satu pertanyaan besar yang waktu itu memang saya ingin cari solusinya ketika dengan kuliah. Yaitu kenapa petani Indonesia itu tidak bisa sugih, tidak bisa sejahtera. Itu yang kemudian kita jadi coba untuk solusikan dengan bikin tesis. Ada hitung-hitungannya, ternyata ada prasyaratnya, ada titik di mana petani Indonesia itu bisa sejahtera. Itu hasil tesis saya. Emang template-nya serius gini sih dia tuh. Itulah. Ora sih, jenenge edukasi yo serius. Mosok meh di jokes gitu. Tapi kamu udah punya istri belum? Belum, Mbak. Oke, jadi sebenarnya gini, by design. Jadi gini, by design karena harus ada storyteller dalam sebuah usaha, kami sepakat bahwa yang muncul
di semua media harus Meka Hazim. Karena Oke. itu akan menjadi unik ketika satu usaha ownernya perempuan, kan womanpreneur banget, dan itu akan mendapatkan tempat di banyak layar media. Wow, womanpreneur bro, Iya. gitu. Waktu itu mungkin belum happening ya, tapi itu ternyata sangat unik gitu ya, atau sangat mungkin jadi kayak tidak biasa. Kalau cowok usaha tuh biasa kayak gitu. Jadi akhirnya layar media itu jadi banyak hiasan foto-foto saya itu by design. Saya mesti keluar duluan kayak gitu. Jadi mungkin salah satu untuk memajukan usaha kaos adalah dengan beristri. Oh iya. Kesimpulannya ke situ ya. Betul. Karena menikah itu nanti Apa? akan dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul. Rezeki ki wis ana sing ngatur. Nek rezekimu seret berarti kowe angel diatur. Mungkin bisa loh, itu bisa jadi ya. Dengan menikah lalu kemudian yang istrinya bisa jadi marketing, Mbok Menawa nanti disaut sama MBG misalnya. Wah. Jadi kaos seluruh MBG Wah. Indonesia. Barunya diangkat dari ASN bro. PKK. Tetap. Oke gas. Nah mungkin karena tadi mengawali karir dengan kuliah dan dengan keilmuan dan lain sebagainya, mungkin ini pertanyaan untuk Mas Yuda dan Mbak Meika. Kalau setuju nggak kalau kuliah dibilang kuliah itu scam? Wah, ini nih yang lagi viral. Setuju Ayo. nggak kalau kuliah dibilang scam? Menurut keyakinan Mas dan Mbak? Menurut keyakinanmu? Kuliah itu bukan scam. Buat saya, Ya. kuliah itu sebetulnya privilege. Oke. Tapi konteksnya gini ya, kuliah yang baik ya, bukan kuliah yang bodong, yang Ya. hanya bertujuan untuk mendapatkan sertifikat ijazah Gelar doang dan lain gitu. sebagainya. Tapi yang penting kan mendapatkan keilmuannya. Apa sih tujuannya kuliah? Apa sih tujuannya pendidikan? Itu kan sering jadi pertanyaan. Kalau tujuannya adanya begitu selesai kuliah kamu mendapatkan pekerjaan, maka seluruh proses belajar kamu itu adalah proses belajar transaksional. Wow. Iya kan? Betul. Karena semua dihitung sebagai investasi, maka kemudian setelah lulus bekerja kamu akan minta pendapatan dibayar, yang semua pengeluaran yang dilakukan untuk pendidikan dibayar dengan pendapatan ketika kamu bekerja. Iya. Contoh, UGM sekarang SPP-nya rata-rata di sekitaran 11 jutaan. Nah, UMR di Jogja sekitar 2,5 juta. Iya, 2,5 juta. Maka besar kemungkinan orang yang lulus dari UGM tidak mau bekerja di Jogja. Ya. Iya kan? Karena secara hitung-hitungan bisnis nggak masuk. Nggak masuk. Itu kalau hanya menghitung sebagai bentuk transaksional. Tapi pendidikan yang ideal itu kan sebetulnya memerdekakan manusia. Supaya kemudian dia bisa bermimpi. Tujuan utama dari pendidikan itu adalah supaya manusianya bisa bermimpi. Nah, ketika dia bisa bermimpi, dia bisa membreakdown itu jadi rencana kerja dan seterusnya, bikin planning dan seterusnya. Nah, baru dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Iya. Itu tujuan dari pendidikan. Kalau kayak gitu, tujuannya bukan transaksional lagi. Gitu. Kayaknya Bapak yang jadi dosen aja deh, bukan saya. Ah iya. Kalau Mbak Meika. Tapi I do agree bahwa kuliah itu privilege kayak gitu. Nggak semua orang bisa merasakan kuliah, dan mungkin secara singkatnya Mas Yuda, aku akan bilang kuliah itu membentuk pola pikir, Ya, betul. problem solving dalam pikiran kita dengan sekian banyak referensi yang coba dibelajari gitu. Ini kalau saya ngobrol sama sesama dosen gitu, ada yang pernah kayak gini. Wong ki nek misale ora duwe variabel akeh, sing dipikirnya mung variabel siji karo loro, cepet lek gawe keputusan. Tapi privilege kuliah itu akan membuat variabel kita nggak cuma A atau B, benar atau salah, tutup apa buka, nggak kayak gitu. Akan ada referensi wawasan yang membuat kita jadi punya variabel-variabel yang lain, sehingga kita akan ya semakin berkembang secara pola pikir kayak gitu. Mungkin terus lanjutannya di Mas Yuda, berani mimpi, berani menentukan tujuan apalagi dalam hidupnya yang pengen untuk membuat dirinya jadi empower kayak gitu, empower, dan mungkin moga-moga dengan dia punya itu, dia juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Asik. Gitu. Kemudian kita mengkaitkan itu,
sekarang kan lagi rame tentang masalah meritokrasi. Gitu kan. Oh, wis gawe. Tulisan Wis gawe tulisan. Ya, uri ya. Uri. Mikir sih. Meritokrasi itu kan diharapkan terjadi orang-orang terbaik itu bisa mendapatkan tanggung jawab terbaik gitu kan. Seringkali di Indonesia itu tidak terjadi. Bukan karena prinsip meritokrasinya tidak jalan, tapi bahkan yang fondasi paling dasarnya pun tidak ada. Orang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sehingga ngomongin meritokrasi itu jadi nol besar. Karena anak-anak yang di pedalaman itu nggak mendapatkan keseimbangan yang sama dibandingkan anak-anak yang terpelajar mendapatkan kuliah di Jawa atau di Jogja. Exactly. Itu kira-kira gitu. Ya makanya memang butuh piknik, lihat Indonesia yang lain. Asik. Lihat Indonesia yang lain. Termasuk orang Jawa juga sebaiknya ke piknik keluar Indonesia, keluar Jawa Betul. supaya tahu kondisi kita di Indonesia itu jane piye, tidak semerata itunya. Karena mumpung Anda masih single, gimana? Pergilah jauh-jauh. Saiki coba neng Papua Nugini, Bro. Nah, neng kono akeh tambang emas. Wah, terus piye? Jadi baru kan soal nyalon bupati. Tetap. Ujung-ujungnya tadi itu ya. Oke, mungkin itu aja dari rencana setengah jam kita podcast jebule. Jebule tadi saja lagi. Iya berarti aku mikir iki dipotong-potong wae di konten cilik-cilik wae apa ya ngono kuwi. Habis seru banget. Ternyata cuma 30 menit, saiki dadi sak jam. Ya alhamdulillah semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan semangat dari Mbak Meika dan Mas Yuda ini. Dari kamu ada POV enggak apa yang bisa kamu sampaikan? Ini sih, tadi kan ngomongin jalan-jalan kan. Kayaknya habis ini kita harus jalan-jalan muter. Oh iya, muter ke sini ya. Nanti biar teman-teman bisa tahu seniat apa ya couple goals ini gitu. Dalam mengembangkan bisnisnya gitu ya. Dan juga cerita-cerita apa aja yang ada di Coklat Dalam ini. Oke, kita akhiri dulu sesi podcast kita pagi hari ini. Sampai jumpa di Jagongan Sonten berikutnya. Jagongan Sonten, Canda Tanya Bersama.